Rasulullah SAW duduk dengan beberapa orang sahabat, bahkan sekali pernah duduk dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Duduk dekat-dekatan, sehingga disebutkan paha Rasulullah SAW dempet dengan paha Zaid bin Thabit. Lalu paha Nabi terasa sangat berat, sampai-sampai terasa kepada sahabat Zaid bin Thabit. Dan itu adalah salah satu juga bentuk dari Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW didatangi wahyu berupa bunyi lonceng. Dan ini adalah proses yang paling berat yang dirasakan oleh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Hadirin sedang jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai bersama. Ketemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah tiba pada pembahasan proses turunnya wahyu. Hadirin Allah, kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu di mana pada saat Rasulullah SAW berada pada umur 37 tahun, Rasulullah diberikan pemanasan persiapan sebelum beliau diturunkan wahyu secara real. Pemanasan itu adalah berupa mimpi. Selama 3 tahun Rasulullah didatangi mimpi yang disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang jelas, mimpi yang dari Allah, bukan dari syaitan, mimpi yang benar. Di dalam mimpi itu Rasulullah melihat seperti kafalaqis subhi, seperti cahaya di pagi hari, sebagai isyarat setelah gelap datangnya terang. Pergantian dua masa jahiliyah dan masa baru, itu masa terang benderang Islam. Kemudian di umur yang ke-37 itu Rasulullah bermimpi sebanyak 6 bulan seperti itu.
Lalu Rasulullah diberikan kecintaan, kesenangan untuk melakukan tahannus, menyendiri di Gua Hira yang letaknya sekitar 3-4 kilo dari kota Mekah pada saat itu. Maka Rasulullah di bulan suci Ramadan saja, tidak di semua bulan. Selama 3 tahun di setiap datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah mengambil bekal pergi ke Gua Hira. Maka di sana Rasulullah bertahannus. Kemudian tahun pertama tidak terjadi apa-apa. Kemudian memasuki tahun yang kedua juga tidak terjadi apa-apa. Maka pada tahun yang ketiga umur Nabi sallallahu alaihi wasallam genap 40 tahun lebih. 40 tahun genap, tapi bulannya lebih. Kemudian kalau dengan penanggalan Masehi itu sekitar 39 tahun. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan memeluk Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk membaca Iqra. Dan Rasulullah mengelak, tidak bisa membaca sampai 3 kali. Kemudian Jibril yang ketiga kalinya mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini yang Allah turunkan ke Rasulullah SAW untuk yang pertama kali. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Setelah dihibur oleh Sayyidah Khadijah, bahkan diantar untuk bertemu sosok yang dianggap bisa diajak konsultasi pada saat itu, Waraqah bin Naufal. Akhirnya Waraqah mengatakan, seperti yang datang kepadamu itulah yang datang dulu kepada Nabi Musa, An-Namus, Jibril yang datang ke Nabi Musa. Maka kalau saya masih muda, pada saat engkau nanti terusir dari kampung halamanmu, diusir oleh kaummu, maka saya akan membantumu nasran mu'adzara, dengan bantuan yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah terkejut. Amukhrijiyahu, apakah mereka akan mengusir saya? Maka Waraqah mengatakan, tidak satu pun dari para anbiya yang pernah dikirim oleh Allah ke dunia ini adalah melainkan mereka akan diusir. Itu adalah resiko seorang nabi, resiko seorang dai yang menjadikan nabi sebagai suri teladan yang tertinggi. Maka tidak mudah untuk menjadi nabi, tidak mudah untuk menjadi dai, menjadi pendakwah, karena ada risiko-risiko yang mesti dia terima. Hadirin Allah, setelah Rasulullah dikatakan oleh Waraqah, kamu adalah nabi dan apa yang datang kepadamu adalah sama seperti yang datang dulu kepada Nabi Musa. Nabi Musa nabi, maka kamu juga nabi. Maka Rasulullah ingin kembali ke Gua Hira. Kemarin sudah mendapatkan wahyu, maka ingin mendapatkan yang kedua kali untuk meyakinkan diri beliau. Apakah beliau ini nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah atau bukan? Ternyata di kali kedua tidak datang. Datang lagi ke malam ketiganya. Sampai Rasulullah merasa takut dan sedih sekali. Karena wahyu tidak datang-datang. Bayangkan, jika kita sudah mengharap atau sudah meyakini yang kemarin itu kita susah untuk meyakini betul enggak ya?
Tapi untuk hari ini kita sudah lega, oke lah. Seperti yang dikatakan Waraqah saya Nabi. Pada saat kita sudah memantapkan hati kita menerima diri kita sebagai Nabi, ternyata enggak datang lagi wahyu. Bagaimana perasaan tersiksa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Maka disebut dalam banyak referensi, termasuk referensi yang ada di depan saya ini. Karena Rasulullah SAW yataradda ala ru'usi syawahiqil jibal. Fakullama awfa bidhirwati jabalin likay yulqi nafsahu tabadda lahu Jibril. Jadi Rasulullah pada saat menunggu masa-masa untuk datang wahyu kedua, dengan kondisi sedih dan kondisi takut, Rasulullah seakan-akan ingin naik ke puncak gunung, ingin melempar diri beliau. Begitunya perasaan tersiksa yang beliau rasakan pada saat wahyu enggak kunjung-kunjung datang. Dalam kondisi seperti itu, tabadda lahu Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril menampakkan diri beliau ke Rasulullah SAW dengan mengatakan perkataan yang memantapkan hati Nabi SAW. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa. Wahai Muhammad, engkau adalah betul-betul utusan Allah. Maka di situ Rasulullah mendapatkan ketenangan. Dan pada saat itu Jibril menampakkan diri dalam bentuk yang asli. Ada 2 kali Jibril selama Rasulullah hidup menampakkan diri ke Rasulullah sebanyak 2 kali dalam bentuk yang asli. Yang pertama di dunia dan yang kedua di langit pada saat Isra Mi'raj. Thumma tadalla fatadalla fakada qaba qausaini aw adna. Jadi sangat dekat dengan malaikat Jibril pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu pada saat Rasulullah dalam fase diturunkan wahyu yang kedua. Setelah wahyu yang pertama Iqra, kemudian wahyu yang kedua ya ayyuhal muddatsir. Antara 2 fase ini turun malaikat Jibril menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa. Maka di situ Jibril menampakkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang asli. Kemudian keesokan harinya Rasulullah pergi lagi, naik lagi ke puncak gunung. Pada saat Rasulullah merasakan seperti yang dirasakan pada malam kemarin, datang lagi Jibril menampakkan dirinya kepada Rasulullah, dan kali ini Jibril membawa pesan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, jawartu bihira syahran. Aku berada dalam gua Hira selama 1 bulan. Falamma qadaitu jiwari habattu. Setelah 1 bulan, akhirnya aku turun. Fanuditu, kemudian aku dipanggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'a. Ada suara yang memanggil diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menoleh ke arah kanan. Rasulullah tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'a. Kemudian Rasulullah menoleh ke kiri. Rasulullah tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu amami falam ara syai'a. Kemudian Rasulullah melihat ke atas, ke bagian depan, juga tidak terlihat apa-apa. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'a. Kemudian aku menoleh ke belakang, aku tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya.
fara'aitu syai'a, maka aku melihat sesuatu. Siapa sesuatu itu? Fa idza al-malak alladhi ja'ani bi Hira, malaikat yang datang kepadaku di gua Hira, jalisun ala kursiyyin, duduk di atas kursi bainas sama'i wal ard, yang letak posisi kursi itu antara langit dan bumi, sangat besar. Faju'ithtu minhu ru'ba, aku merasa ketakutan. Hatta hawaitu ilal ard, sampai aku tertunduk ke atas tanah. Fa'ataitu Khadijata faqultu zammiluni zammiluni, lalu kembali kepada Khadijah dengan mengatakan, selimuti diriku, selimuti diriku. Dathiruni dathiruni, selimuti diriku, selimuti diriku. Wasabbu alayya ma'an barida, tolong sirami diriku dengan air yang dingin. Qal fadatharuni wasabbu alayya ma'an barida, kemudian Sayyidah Khadijah memandikan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air yang dingin, kemudian menyelimuti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, lalu turun ayat. Ini hadis wahyu yang kedua yang diturunkan Allah kepada Rasulullah setelah sekian lama. Ada riwayat mengatakan bahkan sampai 3 tahun. Tapi riwayat yang ditahqiq oleh Mubarak Furi adalah cuma sekitar 10 hari. Tapi 10 hari itu perasaan sedih yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Fanazalat ya ayyuhal muddaththir. Tadi Rasulullah ketika pulang, dathiruni dathiruni, selimuti diriku. Maka Allah menurunkan sesuai dengan kondisi Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, maka bangkit, berilah informasi kepada masyarakat tentang berita kesedihan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu engkau esakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. War rujza fahjur, kejahatan minggir, jauhkan dari kejahatan. Dan ini adalah wahyu yang kedua, yang tidak hanya wahyu dikhususkan kepada Rasulullah SAW, tapi ada pesan yang kedua di sini adalah qum fa'anzir, sampaikan kepada orang lain. Maka dari situ Rasulullah sudah diminta untuk mengajak orang lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin, khususnya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Hadirin mati Allah, ternyata dari apa yang kita dengarkan barusan, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW atau proses penurunan wahyu kepada Rasulullah SAW adalah sebuah proses yang tidak mudah, di mana Rasulullah SAW sampai berkeringat, sampai kepanasan badan beliau, sampai beliau minta disiramkan dengan air yang dingin. Kemudian bisa dibayangkan, di satu sisi Rasulullah meminta untuk disiram dengan air yang dingin, berarti badannya kepanasan. Di sisi lain Rasulullah meminta dirinya untuk diselimuti, berarti kedinginan. Begitulah perasaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dingin yang beliau rasakan dingin, tapi sekali-kali panas yang beliau rasakan juga panas. Jadi ini menunjukkan bahwa proses penurunan wahyu kepada Rasulullah itu adalah tidak mudah. Jangan nanti kita bercita-cita indah sekali ya, kalau saya jadi nabi, saya bisa berkuasa, saya ada pengikut, saya bisa mengambil kebijakan. Itu sisi yang terlihat, yang mudah bagi kita. Tapi coba lihat sisi-sisi yang menyulitkan
Sampai sulitnya Rasulullah merasakan ingin melempari dirinya di atas gunung ke bawah. Bayangkan, ya? Itulah perasaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu belum merupakan cara penurunan wahyu yang paling menyusahkan. Ada beberapa proses penurunan wahyu. Di antaranya adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar, yang nyata. Itu juga bagian dari wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah inna ruhal qudus Jibril nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Terima kasih.